Tidak semua orang memilih berdagang karena ingin kaya. Sebagian orang berdagang karena tidak punya banyak pilihan. Kalau kita perhatikan di banyak tempat, pasar, toko kelontong, ruko kecil di pinggir jalan, seringkali kita menemukan pedagang dari keluarga Tionghoa atau Cina. Lalu muncul pertanyaan sederhana, tapi sering disalahpahami. Kenapa sih banyak orang Cina memilih berdagang? Jawabannya bukan karena mereka serakah, bukan juga karena mereka lebih pintar cari uang. Jawabannya lebih dalam dari itu. Bagi banyak keluarga Tionghoa, berdagang bukan sekedar pekerjaan. Ia adalah cara bertahan hidup yang diwariskan dari pengalaman panjang tentang keterbatasan. Di masa lalu, di banyak negara termasuk Indonesia, orang Tionghoa sering tidak diberi banyak pilihan pekerjaan. Akses ke jabatan tertentu dibatasi. Kesempatan di sektor formal sering tertutup. Ketika pintu-pintu itu tertutup, mereka tidak protes panjang. Mereka mencari jalan lain. Dan jalan yang tersisa saat itu adalah berdagang. Dari situlah mentalitas itu terbentuk. Berdagang bukan dianggap rendah. Berdagang bukan pekerjaan sementara. Berdagang adalah jalan hidup. Ketika orang lain masih memilih-milih pekerjaan, mereka memilih satu hal yang pasti. Asal bisa makan hari ini, asal keluarga bisa hidup. Budaya ini kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak Tionghoa seringkali tumbuh di lingkungan usaha, bukan karena tidak punya masa kecil, tapi karena sejak kecil mereka diperkenalkan pada kenyataan hidup. Mereka melihat orang tuanya bangun lebih pagi dari matahari, menutup toko lebih malam dari orang lain pulang kerja. Bagi mereka, capek itu biasa. Yang tidak biasa adalah tidak punya penghasilan. Ada satu ketakutan besar yang sering tidak diucapkan, takut kembali miskin. Banyak keluarga Tionghoa membawa memori kolektif tentang masa sulit, tentang kelaparan, pengusiran, diskriminasi, dan ketidakpastian. Trauma itu tidak selalu diceritakan, tapi ia hidup dalam kebiasaan. Hemat, hati-hati, bekerja keras, dan tidak bergantung pada siapapun. Itulah sebabnya mereka sering terlihat tidak gengsi. Mereka tidak malu membuka toko kecil, tidak malu berjualan dari nol, tidak malu memulai dari yang paling bawah. Karena bagi mereka, malu itu bukan saat bekerja keras. Malu itu saat tidak bisa bertanggung jawab pada keluarga. Ada juga nilai penting lain. Keluarga adalah pusat segalanya. Banyak usaha Tionghoa dibangun bukan untuk satu orang, tapi untuk menopang satu keluarga, bahkan satu marga. Anak membantu orang tua bekerja untuk anak. Keuntungan usaha tidak langsung dihabiskan, tapi diputar kembali. Tujuannya satu, agar generasi berikutnya tidak mengulang kesulitan yang sama. Mungkin itu sebabnya mereka terkenal hemat. Tapi hemat sering disalahartikan sebagai pelit. Padahal bagi mereka, uang bukan untuk dipamerkan. Uang adalah alat bertahan. Mereka tidak terbiasa hidup untuk terlihat berhasil. Mereka terbiasa hidup agar tidak jatuh. Ada prinsip yang sering dipegang. Lebih baik capek sekarang daripada susah nanti. Prinsip ini membuat mereka tahan banting, tahan terhadap penolakan, tahan terhadap hari sepi pembeli, tahan terhadap kerja tanpa libur. Karena bagi mereka, usaha tidak selalu tentang untung besar, tapi tentang konsistensi. Banyak usaha Tionghoa tidak langsung besar. Ada yang bertahan bertahun-tahun hanya dengan untung tipis, tapi mereka bertahan karena mereka tidak mencari cepat kaya. Mereka mencari stabil. Yang jarang kita sadari, mental berdagang ini bukan soal uang semata. Ini soal rasa aman.
Ketika seseorang punya usaha, sekecil apapun, dia tahu satu hal: aku tidak sepenuhnya bergantung pada siapapun. Dan bagi orang-orang yang pernah hidup dalam ketidakpastian, rasa aman itu sangatlah mahal. Namun penting untuk diingat, tidak semua orang Tionghoa berdagang, dan tidak semua pedagang adalah orang Tionghoa. Ini bukan soal etnis, ini soal budaya yang dibentuk oleh sejarah. Budaya tidak muncul dari udara kosong, ia lahir dari luka, pengalaman, dan kebutuhan untuk bertahan. Mungkin yang bisa kita pelajari bukan soal siapa yang berdagang, tapi mengapa mereka bisa begitu tekun. Bukan karena mereka tidak lelah, tapi karena mereka tahu hidup tidak selalu memberi pilihan. Dan ketika pilihan terbatas, yang tersisa hanyalah kerja keras dan ketekunan. Di dunia yang sering memuja hasil instan, budaya berdagang ini mengajarkan satu hal yang penting: hidup jarang memberi jalan mudah, yang ada hanyalah jalan yang mau kita tempuh pelan-pelan. Tapi mungkin kita tidak harus meniru semuanya, tapi kita bisa belajar satu nilai sederhana: jangan remehkan pekerjaan apapun, jangan malu memulai dari kecil, dan jangan menunda bekerja hanya karena gengsi. Karena pada akhirnya yang membuat seseorang bertahan bukan bakat, tapi kesediaan untuk terus berusaha saat hidup tidak ramah.